Jaksa menghadirkan mantan Kepala Unit Produksi PT Timah Tbk untuk wilayah Bangka Belitung, Ali Samsuri, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan timah Rp300 triliun. Ali menyebutkan Presiden Joko Widodo, Jokowi, meminta PT Timah mengakomodasi masyarakat yang menjadi penambang ilegal. Mulanya, Ali mengaku masih bekerja di PT Timah pada 2018 saat program izin usaha jasa pertambangan, IUJP, berjalan. Ali bersaksi untuk Helena Lim, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2021, Emil Ermindra selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2016 hingga 2020, serta Embe Gunawan selaku Direktur Utama PT Stanindo Inti Perkasa. Dalam pelaksanaan IUJP saudara tadi kan mulai 2015 ya. Ini sampai tahun berapa? Tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2024. 2018, jawab Ali, saudara menjabat 2018, tanya jaksa. Iya, jawab Ali, ketika saudara menjabat masih berjalan program IUJP, tanya jaksa. Iya program itu masih, jawab Ali. Jaksa kemudian bertanya apakah Ali pernah mendengar pemilik IUJP juga bertindak sebagai pengepul biji timah atau tidak. Ali mengaku tak pernah mendengar hal tersebut, saudara saksi di lapangan pernah mendengar enggak? Ada informasi bahwa pemilik IUJP ini pada pelaksanaan itu bertindak sebagai pengepul atau kolektor dari penambang-penambang ilegal, pernah mendengar informasi tidak itu? Tanya jaksa. Kalau menjadi pengepul penambang ilegal saya tidak dapat kabar. Tapi yang kalau saya sampaikan tadi, misalnya di sekitaran tambang masyarakat yang bermitra secara resmi tadi, misalnya ada penambang masyarakat yang tidak berizin ini yang kita minta untuk ini bisa dibina, misalnya sama-sama masih dalam IUP, itu saja, jawab Ali. Jaksa kemudian bertanya apakah Ali pernah mendengar pemilik IUJP juga bertindak sebagai pengepul biji timah atau tidak. Ali mengaku tak pernah mendengar hal tersebut, saudara saksi di lapangan pernah mendengar enggak? Ada informasi bahwa pemilik IUJP ini pada pelaksanaan itu bertindak sebagai pengepul atau kolektor dari penambang-penambang ilegal, pernah mendengar informasi tidak itu? Tanya jaksa. Kalau menjadi pengepul penambang ilegal saya tidak dapat kabar, tapi yang kalau saya sampaikan tadi, misalnya di sekitaran tambang masyarakat yang bermitra secara resmi tadi. Misalnya ada penambang masyarakat yang tidak berizin ini yang kita minta untuk ini bisa dibina, misalnya sama-sama masih dalam IUP. Itu saja, jawab Ali, artinya kan yang tadi tambang-tambang ilegal itu berarti menggunakan perusahaan pemilik IUJP itu ketika menjual biji timahnya ke, itu saudara tidak praktik seperti itu, terhadap mitra-mitra seperti itu ya, tanya jaksa, tidak semua. Karena kita waktu itu kan diperintahkan, waktu apa ya? Ada kunjungan Presiden RI ke Babel, Yang Mulia, terus banyak yang mengeluhkan masalah tambang ilegal dan statement beliau adalah, yaitu semua masyarakat saya, minta tolong bagaimana caranya yang ilegal ini menjadi legal. Jadi yaitulah waktu itu bagaimana masyarakat yang ada di sekitar-sekitar tambang yang ada IUP, izin usaha pertambangan, SPK, surat perintah kerja, kita itu yang dibina biar mereka tidak dikejar-dikejar oleh aparat. Itu Yang Mulia. Dan produksinya dikirim melalui mitra yang, jawab Ali. Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum, kerugian keuangan negara akibat pengelolaan timah dalam kasus ini mencapai Rp300 triliun. Perhitungan itu didasarkan pada laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara di kasus timah yang tertuang dalam nomor P0403S522D503/2024 tertanggal 28 Mei. Telah mengakibatkan keuangan negara sebesar Rp300.363.238.131,14 atau setidaknya sebesar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Tbk tahun 2015.
sampai dengan tahun 2022 nomor P0403S522D503-2024. Ungkap jaksa saat membacakan dakwaan Helena Lim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu 21 Agustus. Kerugian negara yang dibeberkan jaksa meliputi kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat hingga pembayaran biji timah. Lalu, jaksa juga membeberkan kerugian negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan nilainya mencapai Rp271 triliun berdasarkan hitungan ahli lingkungan hidup.